Anca alisi alis kebo janggitan anak-anak kebo dungkul si dungkul bang teo tiga rendeng. Ada satu anak yang di dalamnya kelingan. Mulai ingat. Dari MFKJ 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, halo apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini. Denny bersama dengan dua orang tamu dan kita ada di program talk show bersama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Yang ini menarik ya, yang bisa jadi banyak orang yang sudah mulai tidak terlalu tahu tentang dolanan anak, kemudian permainan anak. Kita siang kali ini akan ngobrol lebih banyak bersama dengan dua orang tamu kita dengan tema pelestarian permainan dolanan anak dalam mendukung pemajuan kebudayaan. Saya bersama dengan dua orang tamu. Ada Bu Tri Yulianti Setiasari, Ketua Taman Kesenian Taman Siswa. Selamat siang Bu Tri. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik Bu? Baik, alhamdulillah puji Tuhan. Ada juga Pak Saridal, ini adalah praktisi permainan dan dolanan anak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya juga ya. Ya, alhamdulillah. Kita ngomong tentang banyak hal nanti terkait dengan permainan dan dolanan anak ini. Ada banyak yang kemudian mungkin sedikit sudah melupakannya, atau kita sedikit akan juga mengajak untuk nostalgia. Bagaimana kemudian dulu itu ada yang seperti ini, sekarang seperti apa. Saya akan ajak Anda untuk bergabung di siang kali ini di 081 862 1013. Jangan lupa Anda juga bisa tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Dan siang kali ini saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang paling mendasar terkait dengan pengertian dan juga contoh dolanan dan permainan anak yang dulu ada dan mungkin sekarang juga masih ada. Monggo silakan, siapa yang akan mulai? Mungkin ladies first dulu ya. Baik. Ya. Monggo Bu. Ya, sebenarnya kalau dolanan anak ini, kalau terutama yang ada di Taman Siswa ya, ini dolanan anak itu dikemas, itu ada tidak hanya permainan fisikal secara mengasah motorik begitu ya, tetapi juga ada unsur geraknya, ada unsur tembangnya, kemudian kalau itu untuk pertunjukan berarti ada unsur iringan tari atau musik begitu. Tapi ada juga memang dolanan anak yang memang murni untuk mengasah motorik atau fisik gitu ya. Nanti ada gubak sodor, ada boy-boynan, ada lompat tali, ada macam-macam sekali. Nah, ini kalau di Taman Siswa memang dolanan anak yang tadi dikemas menggunakan unsur seni tadi, memang semenjak Taman Siswa didirikan tahun 1922 itu pertama kali yang didirikan kan adalah Taman Indria atau Taman Kanak-kanak. Dan Nyi Hajar Dewantara itu memang terjun langsung untuk mengajar. Nah, itu memang sudah ada unsur-unsur dolanan anak tadi yang ada unsur seninya tadi. Nah, kalau dulu memang ini bagian dari bagian dari proses pembelajaran untuk anak begitu. Nah, kemudian agak lama begitu saya kecil gitu itu menjadi permainan yang permainan anak yang sangat menyenangkan, karena ketika itu kita masih mempunyai banyak lahan luas gitu kan Mas ya. Sekarang tuh sudah perumahan kan sudah padat gitu ya. Dulu kan lahannya masih luas. Jadi setiap ada padang bulan itu benar Mas, ada kita bermain benar gitu. Nah, untuk saat ini memang kemudian sudah bergeser semua begitu untuk zaman sekarang ini di kegiatan pembelajaran tadi itu, kecuali untuk pembelajaran taman kanak-kanak dan SD, mungkin yang SMP SMA sudah jarang digunakan gitu. Kemudian juga untuk bermain secara fisikal anak ketika padang bulan ya wes tidak, mending ning omah buka buka handphone gitu kan. Nah, itu memang memang pergeserannya terlihat sekali Mas dulu dengan sekarang gitu. Ya, Pak Saridal, saya penasaran dengan beberapa tadi contoh permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Bu Tri tadi. Saya kok jadi sedikit teringat dengan boy-boynan, tapi itu yang mana ya Pak? Boy-boynan itu yang pakai kreweng ditumpuk terus dilempar bola. Tuh krewengnya ambiar, terus yang jadi itu saling melempar bola itu untuk mencari lawannya, harus dikenai bola itu boy-boynan, boy 1, boy 2. Terus betul sekali untuk permainan tradisional itu kata kuncinya
itu karena kita yang dewasa ini tidak mengenalkan pada anak-anak. Maka kalau itu tidak dikenalkan ya bisa hilang. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali kepada Kundo Kabudayaan, Dinas Kebudayaan baik provinsi maupun kabupaten. Karena di masing-masing desa atau kelurahan budaya itu sekarang permainan tradisional itu sejajar dengan kesenian. Jadi seksinya adalah seksi kesenian dan permainan tradisional. Mau tidak mau, gelem ora gelem, maka mereka berusaha melestarikan itu permainan itu lewat desa budaya, kelurahan budaya itu kalau di masyarakat. Ya, betul. Tapi saya sebagai pamong di Taman Siswa juga dulu di masyarakat itu lagune kok ternyata beda ya karo Taman Siswa. Itu ternyata yang di daerah-daerah misalnya saya di ujung Bantul Selatan itu ternyata salah. Yang benar misalkan ada itu yang cublak suweng suwenge gelenter mambu ketundung gudel. Itu kalau kecil saya dulu mambu. Tapi setelah saya kenal dengan pendopo Taman Siswa, kenal dengan priantun-priantun Taman Siswa itu yang sudah ada di sana, alhamdulillah ternyata bukan mambu. Apa itu, Pak? Mahmu. Dari omahmu. Dari cublak suweng gelenter mahmu. Omahmu iki ketrudung gudel, diseruduk bukan mambu. Itu banyak sekali yang ketika di masyarakat umum seperti itu, tapi kita lah aslinya itu loh. Nah, itu juga jujur saya tahunya di mambu loh, Pak. Mahmu itu. Mambu, ya? Iya. Mahmu masih banyak lagi. Cuma semacam ada lagi misalnya itu Bu yang anca alis si alis kabutan kitang. Nah itu ya anak-anak kebut dungkul si dungkul bang teo teplung. Saya ketika awal di Taman Siswa juga senyumin oleh senior saya, bukan teok teplung le apa Bu, Tego rendeng. Tapi sampainya di ujung pantai sana kan Teo Teplung. Dan saya yakin juga banyak kawan-kawan yang saya kemarin keliling di rintisan desa budaya itu yo Teo Teplung bukan Tego rendeng. Anca alis itu yang mana alis. Itu, Pak? Waduh ya Bu. Jujur saya ini ada kamera biar orang tahu. Ya, ini yang anca alis si alis kebut janggitan anak-anak kebut dungkul si dungkul bang teo tiga rendeng. Ada satu anak yang di dalamnya kelingan. Mulai ingat. Itu panjang itu untuk sebuah penyajian anca alis itu bisa lama itu karena itu nanti akan mensejarahkan peristiwa orang yang menanam padi, petani dari nyebar sampai panjang sekali sampai nanti panen. Kalau panen harus persiapan neng pasar, pasarnya tinggal sekitar kita pasar mana, misal neng pasar sentul oleh jadah apa jangan pasar berung aja oleh gedok telo dan gitu banyak sekali itu. Yang permainan itu kan muncul tidak dalam waktu yang tiba-tiba, tapi ada sejarahnya juga sebenarnya. Apa yang kemudian sejarah apa yang kemudian ataupun latar belakang yang memunculkan banyaknya permainan tradisional di DIY lah saya sebut seperti itu. Ya, baik, itu tadi saya matur bahwa dolanan anak khususnya yang menggunakan unsur seni tadi, ada tembang dan sebagainya, itu memang pertama kali memang banyak diciptakan di Taman Siswa. Ketika Nyi Hajar dan Ki Hajar ini mendirikan Taman Siswa kan pertama kali Taman Indria atau Taman Kanak-kanak gitu. Kemudian Nyi Hajar dan Ki Hajar Dewantara itu juga punya murid-murid. Misalnya salah satunya Ki Hadi Sukatno gitu. Beliaulah yang kemudian menciptakan banyak-banyak tembang dolanan anak gitu, yang kemudian sampai sekarang masih didengungkan gitu, terutama di Taman Siswa. Nah itu jadi memang sebenarnya kalau yang dolanan anak yang menggunakan banyak unsur seni tadi ada itu memang awalnya dari Taman Siswa Mas. Tapi kemudian kalau yang fisikal atau motorik tadi itu dari mana ya Pak Sarita? Anonim. ya yang itu tinggalan nenek moyang. Kalau dirunut itu siapa dulu yang pertama anca alis? Itu yang permainan-permainan yang lama itu
banyak sekali dan anonim itu turun temurun dan itu mungkin siapa dulunya kita juga nggak tahu. Saya ya ditanya ketika tembangnya soyang itu apa itu, padahal itu sebuah penyajian yang bagus sekali untuk permainan itu, dan kata kuncinya tidak ada anak yang tidak suka dengan permainan tradisional, dolanan tradisional. Tapi karena yang itu tidak memperkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Saya keliling di mana itu kalau dengan anak-anak itu tidak ada anak yang tidak happy dengan permainan tradisional begitu. Dan tadi menyambung Pak Saridal, Mas Denny, ini terima kasih Kundo Kabudayan DIY yang kemudian juga bersatu dengan Kundo, membawai Kundo Kabudayan Kabupaten, itu dolanan anak itu sudah difestivalkan. Ada festivalnya. Ada festivalnya. Jadi anak-anak mau tidak mau belajar lagi tentang dolanan anak yang ada unsur seninya tadi itu. Jadi ini bagus sekali kalau ini memang kalau yang belajar bukan anaknya, tapi gurunya pembimbingnya, otomatis dia mengulik lagi. Itu permainan yang dulu baru tahu sebagian, terus cari sumber, terus dia mau tidak mau harus mengajarkan gitu. Nah, itu kemudian salah satu cara itu tadi supaya banyak orang dewasa yang kemudian paham, mengerti, kemudian menularkanlah pada anak-anak. Ya, meliarkan istilahnya gitu ya. Putri, Pak Saridal, apakah permainan ataupun dolanan anak-anak itu hanya sekedar sebuah permainan saja, ataukah kemudian muncul banyak nilai-nilai pembelajaran yang kemudian bisa didapatkan dari permainan ini? Jelas, Mas, itu kalau anak-anaknya dia praktek langsung, yang paling penting adalah happy, bahagia karena dia bersama teman-temannya gitu ya. Dia bermain bersama. Tetapi ketika ini kemudian dianalisis gitu, ternyata misalnya contoh tembang jamuran gitu kan. Jamuran ini kan formatnya atau formasinya itu anak melingkar, kemudian semuanya bergandeng tangan. Apa maksud gandeng tangan? Oh, ternyata anak-anak ini kemudian dia merasakan sama rata sama rasa. Dia tidak merasa dia sebagai anak yang istimewa di antara yang lainnya, karena dia harus bergandeng tangan dengan kanan kirinya. Kemudian berjalannya juga searah jarum jam gitu ke kanan, saling tepo seliro, saling kerjasama supaya gandengannya tidak ucul gitu ya, tidak lepas gitu. Kemudian yang di tengah ada satu orang yang jadi gitu. Kemudian jamuran yo keketok, jamur opo yo keketok, jamur kace brecice saoro-oro, siro badhe jamur opo. Terus Dodo jongkok toh ini yang di lingkaran, terus dia tanya pada yang di tengah tadi, jamur opo gitu kan. Kemudian yang di tengah jawab jamur ketek menek itu misalnya. Semua lari. Artinya apa? Ini anak-anak ini belajar mendengarkan pemimpin tadi yang di tengah, apa instruksinya gitu loh. Belajar mendengarkan, menghargai instruksi pemimpin seperti apa gitu, kemudian mereka melakukan dengan baik begitu. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung ternyata anak-anak ada nilai-nilai karakter yang ditanamkan di situ secara tidak sadar. Dan itu terbawa terus Mas sampai tua. Betul Saya itu pelaku, dan Pak Sarida itu pelaku seni dolanan anak dari zaman jeprot di Taman Siswa gitu, sampai saya tua ini masih ingat semua tembang, semua geraknya seperti apa. Itu artinya itu ada memori di bawah sadar yang kemudian itu menyertai kita itu loh. Bagus sekali gitu loh. Saya penasaran yang tengah itu bergantian ataukah seperti apa? Berganti. Nah, itu mekanismenya kayak apa itu? Caranya undian. Undian itu ada tidak hanya pingsut, home pimpah. Undian nenek moyang kita ada lagunya. Semua pakai lagu. Beteting adong legendut gonge ilang, acam cau gula tetes, wong gedawung ilang, wong lanang nandur kacang, wong wedok nandur lombok sitok. Nah, nanti yang sitok itu nanti yang jadi. Ya, termasuk yang ini Mas, yang
jamuran ini. Kalau di pinggiran pantai sana ternyata kalau saya dulu semprit jamur opo itu ternyata siro bade jamur opo yang macam ini. Kalau sekarang ini loh Mas yang gunting kertas Nah, batu. Iya. Anak-anak pakai itu kan pimpa. Nah, kita punya undian itu. Ini kadang yang semacam ini kalau saya kepada guru-guru TK itu ketika jangan menunjuk kepada anak, tapi ayo pakai lagu. Nah, kalau mau yang panjang Gotri Legendri Nogosari itu panjang sekali. Gotri Legendri Nogosari ri wolo walawul jenang katul tul lanawan teluk manten titone no sitok gede dadi apa-apa podeng bakal enak bagus deng kok eyak kaya kodok. Ah itu belum selesai. Kodok rokok nglinteng tenggo ambeng bengi aku ngimpi diambung sapi pipi alus diambung wedhus dus trombah mikul suket ketane enak tenanan nandut. Kalau dulu silit pitik dindut tapi sekarang kalau pada anak-anak nggak boleh. Iya. Tidak itu tapi sekarang baik, roti ketan jare mendut. Kita ganti seperti itu. Ya banyak sekali yang permainan atau dolanan tradisional itu yang ketika kita terapkan saat ini kok kelihatannya misalnya terlalu kasar atau apa nggak enak, ya kita boleh ganti. Ya kita boleh ganti yang generasi kita, misalnya yang itu Bu yang lepetan itu yang dulu ada nyolong nyolong keris. Nah, ketika ini kita sampaikan ke anak SD atau TK kok pulang sekolah kok diwalai nyolong kok nyolong. Makanya kita ganti. Ini juga Mas tadi ya karakter ya. Ternyata kita juga secara tidak langsung ini memberi edukasi pada anak-anak tentang kasus sastran Jawa, kearifan lokal kita. Karena tembang-tembang dolanan anak kan mayoritas Jawa gitu kan. Nah kita arifan lokal, memang lokal kita ada di Yogyakarta gitu. Maka secara tidak langsung anak-anak ini edukasi tentang sastra Jawa, tentang bagaimana berbahasa Jawa dengan benar yang sekarang sudah banyak terkikis karena mereka di sekolahan pun menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian ada yang bilingual, dia harus bahasa Inggris juga. Betul. Ketika dia hidup di Jawa itu kemudian kejawennya mana ya dari belajar dari bahasa sastra itu tadi gitu. Itu disoyang Bu. Kalau itu boso soyang batik Plangidul Semarang ya Bu ya po mano Indro kawan atus kawan doso ewa jenggleng sinten niku dodok lawang kori kancing gembok krincing wesi ewa jenggleng inggih kula kengkenane Jainata. Misalkan saya ngenger kula nuwun. Nah, ini monggo. Subosito, Nah, pembelajaran Subosito. Sopan Sinten santun niku? ala Jawa Nah. gitu. Nah, itu. Sinten niku? Kula. Ajeng napa? Jengenger ke anak kula dan seterusnya. Ya. Itu dulu kan orang itu ingin ke kota itu ngenger. Supaya jadi orang sukses. Kalau orang tempo dulu itu ya neng kutha ngenger. Akhirnya dari ngenger itu hidup susah tapi akhirnya nanti sukses gitu. Ya, kalau dari sekian banyak permainan ataupun dolanan anak yang masih ada yang masih lestari sampai dengan saat ini, kebanyakan ini lebih banyak ke olah gerak ataukah lebih sudah ke yang kesenian juga tadi? Kalau sekarang lebih mungkin sekarang sudah ada tadi ya festival-festival yang difasilitasi oleh Kundo Kabudayaan, maka memang sudah boomingnya sudah ini tadi dolanan anak yang menggunakan unsur seni tadi, ada gerak, ada kemudian sastra boso, ada iringannya, bahkan ada kostumnya, bahkan ada dramatisasinya gitu. Jadi memang sudah itu. Tetapi ternyata juga ada dolanan anak yang tadi yang bersifat motorik tadi, yang ke fisikal tadi, yang kemudian diarahkan ke pertandingan olahraga gitu. Oh iya. Jadi misalnya seperti ngelarak belarak di Kulon Progo itu terkenal. Dolanan anak juga sebenarnya dolanan itu permainan anak tapi dijadikan pertandingan olahraga. Olahraga itu karena lombanya olahraga tradisional gitu. Itu jadi untuk ketika itu yang
Kulon Progo itu ngarak-barak. Tapi sebelumnya juga ada itu tiap tahun sampai nasional. Saya pernah membawa anak-anak taman siswa tahun 2003-an. Itu ke Bali. Itu dengan tekpil. Saya buat olahraga permainan tradisional itu. Apa itu, Pak? Tekpil, ngudek, capil, bukan upil ya. Tekpil itu dulu. Capil itu ini apa? Caping gunung, caping itu kalau orang Bantul ngomongnya capil gitu. Dulu saya pernah 2003 itu dengan 10 anak saya membawa itu wakil dari provinsi sudah. Dan wakil provinsi di Bali di Pantai Kuta. Kalau yang blarak tadi seperti apa permainannya? Permainannya seperti dari blarak terus di setting dibuat blarak itu bisa diinjek di belakang, kemudian berdiri dengan itu, kemudian ada 2 di depan yang menarik papahnya itu juga digeret ya, yang di belakang bisa berdiri di ujung blaraknya itu yang balapan. Gitu ya? Tapi kalau itu sudah remaja ke atas. Iya, kalau di Madura ada yang model pakai karapan sapi, hampir mirip ya. Tapi manusia yang menarik seperti itu. Oke. Itu Mas Joko yang sekarang kepala Dinas Pariwisata itu yang idenya, makanya ide kreatif itu sebenarnya tiap tahun itu ditunggu karena ada eventnya. Ya, ketika dulu saya di situ saya 2 kali juga mewakili provinsi dengan anak-anak, tapi saya sering pakainya anak-anak. Oke. Kalau zaman saya kecil itu ada permainan bentik. Masihkah ada sekarang ini? Masih ketika saya keliling kemarin di Rintisan Desa Budaya, mereka juga masih ada anak-anak yang bermain bentik, bermain gasingan, masih ditampilkan itu. Tidak hanya di atas kertasnya ada, tapi langsung praktek dan mereka masih ada. Alhamdulillah masih. Bukan hanya sekedar cerita, dulu itu ada. Betul. Tapi masih ada. Dan menarik Mas, mungkin 2 minggu yang lalu saya memberikan workshop tentang permainan anak atau dolanan anak di Kelurahan Patang Puluhan gitu. Kemudian anak-anak ini yang putri, yang laki-laki saya minta untuk gobak sodor jalan, karena ternyata gobak sodor itu di sekolahan pun menjadi salah satu materi olahraga favorit gitu kan. Nah, kemudian anaknya apa ya? Saya ajari kempieng, tahu Mas? Kempieng itu pakai mata uang gitu, berjumlah 5, entah sama 500-an atau 100-an atau 1000-an asal sama gitu. Nanti ini dilempar, bisa diambil satu, terus ini kecermatan mata sebenarnya. Ketika dia harus kayak sebenarnya seperti biliar ya. Ketika dia harus membidik itu, ini bagaimana ketepatannya, terus dia permainan tangan dan sebagainya seperti bal bekel. Ini ternyata anak-anak tidak banyak yang mengenal, Mas. Dan ketika saya praktekkan di situ sudah nggak mau ini, mereka tidak mau leren karena sangat bisa ya ternyata. Nah, artinya ini sebagai alternatif supaya anak-anak tidak hanya di gadget terus gitu. Ketika anak-anak kemudian berkumpul itu main kempiang gitu kan asik sekali, atau bal bekel gitu. Bal bekel ya, tahu pakai bola. Terus itu yang sudah tidak dilakukan oleh anak-anak sekarang. Mengapa tidak dilakukan? Karena tidak ada yang ngajari. Nah, orang tuanya yang ngajarin ya. Tadi itu tak kenal tak sayang. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita semakin asik karena saya penasaran bagaimana kemudian dunia pendidikan itu tetap mengadopsi dolanan anak, permainan anak-anak tradisional ini tetap agar bisa delivery kepada anak-anak didiknya. Saya akan tanyakan kepada 2 orang narasumber kita, ada Pak Saridal dan Bu Tri. Kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kami akan segera kembali. Kita masih di program Bincang Spesial bersama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kita ngobrolin tentang yang ini seru banget ya, apalagi untuk Anda yang dulu pernah mengalami masa-masa emas dengan permainan tradisional dengan banyak yang tadi sudah disampaikan oleh 2 orang narasumber saya. Ada Pak Saridal dan Bu Yuli. Kita ngobrol tentang tema yang menarik juga. Ada boleh gabung di 081-862-1013. Tadi sempat disampaikan kalau cukup banyak permainan tradisional itu yang kemudian tenggelam karena memang tidak ada yang kemudian memperkenalkan kepada anak-anak di bawahnya. Betul. Bagaimana kemudian dengan dunia pendidikan? Dunia pendidikan kan punya kewajiban lah, saya sebut seperti itu, untuk memperkenalkan permainan anak pada anak didiknya. Kalau kita mulai dari yang Pak Saridal dulu, yang di negeri dulu. Kalau di taman siswa saya percaya pasti ada gitu kan. Pak Saridal bagaimana Pak di sana Pak? Iya, sebenarnya lewat permainan tradisional atau tembang-tembang dolanan itu
bisa masuk di kurikulum apapun. Ya, di kurikulum apapun kita bisa kok belajar matematika dengan nembang, belajar alam dengan nembang, belajar tentang Allah, tentang Maha Pencipta dengan nembang. Kan banyak sekali tembang-tembang yang baik itu tembang yang tempo dulu maupun sekarang pun bisa. Misalkan Duh Gusti Kang Moho Agung. Lanjutnya bumi langit mung Tuhan Kang Maha Kuwasa, mung Tuhan Kang Maha Suci. Kawula tur sembah sujud anyuwun munturing mugi paring kekiyatan bagas waras lahir batin. Itu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau untuk alam, bang wis rahina, bang wis rahina, srengenge muncul sunar sumamburat, cicit cuwit cicuit rame swara cehocean, krengket gerat geret nimba aneng sumur atus gebyar gebyur, segere kepati bingar bagas kuwarasan. Untuk cinta pada alam dunia, ya kita ini dengan Bang Rahino itu mengingatkan anak-anak untuk semangat kerja pagi. Itu banyak sekali untuk belajar maca hitung nulis. Bibi paman klilan matur, putrandika sampun wanci, kinulang ing pamulangan maca hitung gambar nulis, kawruh tani lawan dagang pinangka sanguning urip. Itu tembang itu sebenarnya tembang kinanti, tapi ditembangkan dalam tembang dolanan juga nyaman. Kemudian untuk siswa baru, Bu, kalau siswa baru untuk mengenal sesama kawannya, itu sudah ada. Aku wis sekolah lah, aku ora wegah, aku bungah ngah, aku ora susah. Jadi sekolah itu gembira gitu. Nah, kalau anak-anak sekarang dikenalkan seperti itu, responnya gimana, Bu Yuli? Karena itu tadi Mas ya, tergantung ada yang mengenalkan atau tidak. Kalau misalnya ini tadi kan memang tembang-tembang ini tadi yang memang khusus ketika diciptakan di Taman Siswa oleh muridnya Ki Hajar tadi, Ki Hadi Soekarno tadi ya. Kemudian kalau di Taman Siswa ya selumrah tadi gitu ya. Kemudian yang di luar Taman Siswa paling tidak ini ada tembang dolanan anak atau permainan dolanan anak yang sudah membuming gitu ya, artinya sudah terkenal gitu. Misalnya cublak-cublak suweng, kemudian jamuran, kemudian ada anca-anca alis itu tadi, itu sudah bisa dimasukkan ke dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk anak-anak TK, SD begitu ya, karena memang ranah permainan anak atau dolanan anak itu anak TK sampai SD begitu. Nanti sudah agak besar lagi itu sudah lebih susah lagi, nanti namanya Langen Carito gitu. Kemudian SMP Langen Sekar, kemudian SMA ada Langen Asmoro gitu, sudah ada tingkatannya begitu sebenarnya. Nah, ini sangat memungkinkan sekali bahwa permainan atau tembang dolanan anak tadi itu diimplementasikan dalam kegiatan mengajar belajar di sekolah gitu. Misalnya kita juga punya tembang yang itu isinya tentang belajar matematika gitu.
belajar matematika, kemudian hanya diganti angkanya saja, ada tambahan, ada pengurangan, ada pembagian gitu, itu ada begitu. Jadi sebenarnya ini sangat menarik kalau kemudian ini pendidikan sekarang ini menggunakan lagi tadi, karena banyak unsur nilai-nilai yang terkandung pada pengajaran itu yang bisa diambil oleh siswa maupun juga sebagai bagian dari pelestarian budaya kearifan lokal, karena permainan tradisional atau dolanan anak ini termasuk budaya kearifan lokal ya Mas, yang perlu kita memetri, kita kita uri-uri gitu. Nah itu iya, kalau dalam tembang yang untuk matematika, kalau SD ini Bu, aku duwe pitik tukung saben dina tak pakani jagung, petok gogok petok ngendok pitu tak ngremke netes telu, kabeh trondol-ndol tanpa wulu, mendol mondol-ndol gawe guyu, ngendok pitu cah. Nah, diteteske netes telu. Ya, terus iki pitike ngendok 10. Nah, diteteske netes 5. Kuwi nanti dadi pelajaran matematika dengan ada kata-kata. Jadi itu soal cerita ya. Soal cerita sebenarnya dikemas Ya. dalam tembang gitu. Ada dolanan ongkong nih Pak Ongki, saya kok malah lupa. Iya, itu karya Bapak sendiri loh. Ada itu, Menarik ada ya. lagu dolanan ongko itu ada, tapi aku belum Oke. ada. Saya akan baca dulu dua interaksi yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini dari Butin Partini ini via WA. Itu permainan waktu saya kecil, jublak-jublak suweng. Tapi sekarang anakku udah gak mainan itu. Ini kan. Ini yang kemudian menjadi semacam saatnya orang tua juga untuk ikut memperkenalkan diri. Iya, betul sekali. Kemudian Mas Dewe di Instagram, usul saja edukasi dolanan anak itu mbok dibuat dalam format digital. Biar kekinian. Biar anak-anak sekarang itu ya ketika pegang gadget juga bisa tahu juga. Betul. Bagaimana ini? Ini ada tantangan juga dari siap. masyarakat juga. Silakan dikomentari terkait dengan usulan ini. Ya, saya yang Butin, siapa? Butin Partini. Butin Partini. Iya, Butin. Sebenarnya tidak ada anak kecil yang tidak suka ketika berkumpul kita ajak bermain. Saya juga punya cucu-cucu. Ketika cucu saya ada 5 itu berkumpul, saya ajak pong bolong. Mereka tertawa dengan puas. Terus ketika berkumpul ngajak lagi, mesti ngajak lagi. Itu pong bolong dimerang dicabe mecaon ngisor dhewe. Pong bolong dimerang dicabe mecaon dhuwur dhewe. Apa itu Pak sebenarnya? Itu permainan yang ngumpul-ngumpul gini ya? itu. Setelah Iya, itu iya. semua tertutup itu, kemudian tangan si anak kecil itu kita riuri itu dengan itu jangan widodari celeret tiba nyamplung ke tundung kembangmu apa. Nah terus si anak akan menjawab, kembang jambu. Nah, itu Bang Jambu. Nek sekarang nama anak wis Nabila, Siva, ora ono jeneng anak kok Sarida, Juli itu sudah enggak kekinian lagi. Nek Siva itu wong apa? Wong ayu, wong brewu akan tanya, brewu ki sugih yen. Ya nek cik meno tunggangane gajah belang. Aneh memani cici duit centang, nanti dijiwit kecil tangannya dia akan tertawa terbahak-bahak, dan ketika kumpul mereka mesti mengajak lagi. Itu udah keseharian saya. Kita wis dulani anak cucu ya kayak gitu, otomatis mereka kenal. Apalagi nanti guru TK-nya juga bisa dan memberikan. Itu untuk yang Butin, untuk yang tadi. Tadi saya nambah monggo silakan. Butin, monggo kalau Butin masih mendengarkan karena Butin sudah pernah belajar tentang tembang cublak suweng. Monggo Butin sekarang mengajarkan pada putra dan mungkin kalau sudah punya cucu begitu, mengajarkan kepada mereka. Butin ikut nyontoni, kemudian saya yakin pasti anak-anak akan senang sekali. Nah itu tadi tergantung anak-anak sekarang sudah tidak bermain ya karena tidak ada yang ngajari. Itu kembali gitu. Yang tua tidak memberikan suasana permainan. Nah kemudian tadi yang di digital ini sebenarnya Sari Swara Taman Siswa itu Sari Swara itu sudah mengeluarkan buku
buku tentang dolanan anak, ada jaranan, ada cublak-cublak suweng, ada lepetan. Itu ketika dia dibuka lalu ada reality kemudian menggunakan handphone begitu, barcode-nya ini sudah dia bisa 3D. Jadi menggunakan handphone begitu, dia menggunakan handphone, kemudian gambar yang di bukunya itu sudah seperti 3D karena dia sudah akses barcode di kayak ada hologram gitu ya? Iya, hologram. Itu sudah, Mas. Kami punya. Jadi Sari Sworo itu adalah laboratoriumnya di Taman Siswa ya. Sebenarnya bukan dari Taman Siswa, tetapi dari alumni Taman Siswa yang peduli tentang itu tadi, tentang dolanan anak yang sudah hampir punah sekarang gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengenalkan lagi kepada anak-anak yang kekinian, yang sudah generasi sekarang Z ya, sudah generasi Z menggunakan gadget dan sebagainya, maka itu kemudian juga menggunakan gadget gitu. Ya, tantangannya kalau tadi kan disebutkan kalau di tingkat TK, SD mungkin masih gampang mengenalkannya. Tetapi kalau hanya sekedar berhenti di situ, ketika dia sudah semakin gede, lupa lagi. Apa yang kemudian sebenarnya bisa dimainkan ataupun strategi apa yang bisa dimainkan untuk tetap menjaga mereka tetap kenal dan tetap memainkan permainan tadi? Mungkin ya Mas ya. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya seperti permainan atau dolanan anak cublak-cublak suweng, jamuran, kemudian jaranan, lepetan, anca-anca alis, itu masih make sense kok, masih masuk akal ketika itu diimplementasikan untuk anak SMP ataupun SMA sebagai sebagai tidak masuk ke pembelajaran, tapi sebagai hiburan gitu, sebagai selingan sebagai implementasi untuk lebih mengakrabkan ketika ada acara misalnya acara OSIS atau itu dimasukkan. Jadi memang perlu sering dimasukkan ke segala jenjang gitu, supaya anak-anak ketika sudah kecil, dari kecil kemudian sudah sampai tua, dia masih ingat terus di bawah sadarnya, ini masih terbawa loh. Tadi Butin saja sudah sepuh mungkin ya, itu kan masih ingat, aku sudah pernah loh cublak-cublak suweng gitu kan. Artinya itu secara tidak langsung ini bawah sadar ini masih menangkap, masih ada ingatannya itu masih aku pernah gitu. Artinya walaupun nanti tembangnya sudah lupa, tetapi bahwa beliau ingat itu pernah bermain itu kan, artinya itu kan sangat sebenarnya sangat memungkinkan kalau itu terus-menerus diajarkan nanti SMP SMA untuk selingan dan sebagainya, itu masih bisa terus Mas. Masih masuk akal lah. Betul sekali. Jadi ketika SMP pun anak-anak itu kan paling tidak di saat olahraga itu kan dipakai selingan, permainan tradisional itu selingan. Kadang menjadi materi inti juga ada permainan tradisional, tapi paling tidak sebelum bermain olahraga yang sebenarnya yang diminati mereka, voli, futsal, basket, itu pemanasan dengan permainan tradisional. Itu sangat kita biasanya guru-guru olahraga yang cerdas dan yang dipakai itu. Dan di samping guru olahraga untuk yang SMP itu guru bahasa Jawa. Itu sudah kita sudah dari bersama BTKP itu Balai Tom Kondik kalau sekarang itu membuat permainan tradisional yang tadi misalkan mau diklik itu sudah akan keluar itu dari tahun 2011 itu saya permainan tradisional dengan videonya itu gangsing, bentek, dakon dan egrang. Itu 2011. Kemudian 2012 itu ada sambal dulit, belarak sempal dan dingkle oglek-aglek. Ini sambal dulit ini permainan untuk segala umur Mas. Sampai nenek-nenek pun bisa dan asik karena diakhiri dengan gendong-gendongan itu. Sambal dulit. Terus tahun 2013 saya masih bersama BTKP juga untuk membuat permainan tradisional yang itu materi untuk pembelajaran SMP. Itu ada ceng buleng, ada oncit, ada sodrung. Nah, itu permainan-permainan. Kemudian akhirnya di tahun 2014 itu ada Tulerung, Raton dan Luru Mundu. Itu cuma sudah dalam bentuk video pembelajaran dan juga misalnya diklik dari BTKP yang sekarang Balai Telkomdik. Nah, itu bisa di sana dan itu juga ada buku elektroniknya. Itu kebetulan dari saya juga ikut andil di sana. Buku elektronik itu ketika dibuka di situ ada penjelasannya, ada permainannya, ada nanti
videonya juga ada. Jadi sudah bisa bisa lewat sana gitu. Iya, sejumlah upaya sudah dilakukan. Kepedulian pemerintah daerah, pemerintah provinsi pun sangat luar biasa. Tetapi ini akan menjadi hal yang kurang maksimal kalau tanpa ada dukungan orang tua. Sebagai penggiat permainan tradisional, apa harapan Pak Saridel dan Bu Yuli sebagai penutup untuk obrolan kita di siang kali ini? Monggo, Bu Yuli. Bu Yuli dulu, Harapan saya ini marilah, ini tidak hanya anak-anak, karena ketika kami memberikan edukasi tentang dolanan anak ini kepada anak-anak, pasti akan masuk. Tapi bagaimana edukasi ini juga kami berikan pada orang tua sebagai pendidik yang paling pertama, yang paling utama adalah orang tua sebelum keluarga, sebelum dia masuk ke sekolahan maupun ke masyarakat gitu. Jadi memang harapan saya ini, mari orang tua yuk kita belajar bersama lagi. Mungkin suatu saat mungkin dari Star FM akan memfasilitasi untuk workshop dolanan anak atau apa itu untuk parenting untuk orang tua, tidak anak-anak. Nanti orang tua yang akan mengajarkan pada anak-anak itu. Nah, supaya ini berkesinambungan, ini jadi benang merahnya ada terus berkesinambungan, jadi akan tidak putus nanti dolanan anak ini. Begitu. Kalau dari saya, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai orang Jogja, sebagai orang Jawa. Monggo kita jangan lupa kejawaannya, kita lestarikan permainan tradisional ini. Paling tidak ayo kita ajak anak-anak untuk tepung serawung sehingga dunung tentang permainan dan dolanan anak. Setelah tepung, serawung dan dunung, mereka akan bisa ngerti, ngeroso lan ngelakoni. Jadi suatu saat tidak usah disuruh, mereka akan berkumpul bermain. Harapan kita seperti itu. Kalau sampai ini hilang, ya tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ini kita merasa berdosa sebenarnya, karena ini permainan tradisional ini tidak dirasakan saat mereka bermain, tapi akan dirasakan ketika mereka menjadi apalah, entah mereka dewasa. Ya syukur mereka jadi orang, jadi pemimpin, jadi pejabat. Ketika kecilnya main kursi jebol duklek jadi motor, ama jamwil kaper jadi sopir, tangane dua duwil, awake muter-muter, motor mogok, sopir ngeluk gendong simbok. Ketika kecilnya mereka bermain kursi jebol, ketika jadi pejabat, jadi DPR, ya nggak usah melompat kursi, nggak usah ngangkat kursi. Memang kursi itu diperebutkan. Nah, demikian kalau dari saya. Ada banyak nilai-nilai positif yang bisa didapat ketika seorang anak-anak itu memainkan permainan tradisional. Tidak sekarang, tetapi nanti ke depannya. Baik, Bu Yuli, Pak Saridel, terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi kenangan dan menggugah saya juga. Saya sebagai orang Jogja, saya malu. Saya banyak hal yang tidak saya tahu tentang permainan ini tadi ya. Besok saya akan belajar dulu ya untuk melihat banyak hal yang. Workshop Mas, bikin workshop difasilitasi oleh Star FM, tapi parenting, bagian dari parenting. Jadi yang workshop justru orang tua gitu ya, supaya dia bisa mengajarkan pada anaknya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini, dan program ini adalah persembahan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Sekali lagi untuk Anda yang sudah gabung di 101,3 Star FM, terima kasih. Kalau Anda ketinggalan, nanti bisa tonton di YouTube kita di Star Jogja FM. Jadi pamitan, selamat siang, sampai jumpa.